Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya. Aspirasi menolak pelantikan Gibran dan mengadili seorang Jokowi. Wow, mantap begitu kan. Mungkinkah seorang Gibran ini akan dilantik atau bagaimana? Putusan PT UN ternyata begitu kan ya. Ternyata mereka mengundur ya sampai seorang Gibran ini dilantik. Baru ya Gibran dilantik baru ada putusan itu. Kok bisa-bisanya? Ya emang hakim ini sakit apa begitu kan ya. Oke lah orang mengatakan bahwa wah ini bukan sakit, tapi mungkin ya untuk menghindari apa dan sebagainya ya, hal-hal yang tidak diinginkan boleh-boleh aja. Artinya apa? Artinya dengan adanya seperti ini maka aspirasi banyak yang menolak ya terkait Gibran dilantik. Soal masalah akun Fufu Fafa, terus kemudian masalah akun-akun yang lain, sehingga orang akan berbicara begitu kan ya. Kalau ini benar-benar ada nuansa yang kemudian untuk bisa membatalkan seorang Gibran, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi begitu. Hukum itu bisa tersandra. Maka akan dipersilakan aspirasinya untuk dibawa ya ke sana ya, silakan kalau berani. Ada yang mengatakan seperti itu, tangkap seorang Jokowi dan adili seorang Jokowi. Ini kita lihat saja. Artinya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik saat ini itu banyak sekali begitu kan ya, untuk mengadili seorang Jokowi karena dianggap tidak pro terhadap rakyatnya. Ini banyak sekali, ada Refli Harun, ada Roy Suryo begitu kan ya, ada Amin Rais. Terus kemudian ada aktivis ya perempuan ini begitu kan. Saya kira inilah yang harus kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik ini banyak yang mengatakan akan mengadili seorang Jokowi begitu kan. Ini kan bisa saja ketar-ketir di situ begitu. Jadi kita lihat saja. Mulai dari elemen masyarakat, rakyat, mahasiswa mulai berdatangan ya ke lokasi Green Alia untuk gelar silaturahmi kebangsaan. Tapi kabarnya tidak jadi masalah ini begitu. Pihak hotel membatalkan. Tapi pada intinya adalah kalau ini mengadili seorang Jokowi ya sebentar lagi seorang Jokowi kan mau lengser begitu kan. Artinya secara tidak langsung ya ada kesempatan-kesempatan yang kemudian untuk mengadili seorang Jokowi. Tapi mungkinkah bisa diadili? Ya satu kalau toh pada hakikatnya adalah nanti begitu kan ya, menemukan fakta-fakta baru boleh-boleh aja. Tapi kalau tidak ada, ya saya kira juga tidak mungkin seorang Jokowi diadili di situ. Apalagi seorang Jokowi kan kuat begitu kan. Coba ya banyak yang mengatakan begini ya. Di Geruduk Flores 6 orang kocar-kacir. Wah ini kemarin begitu kan ya. Setiap ada aksi anti pemerintah selalu saja ada Purna TNI, tapi jarang sekali ada mantan jenderal polisi. Nggak apa-apa sih, tapi ada penasihat dikit lah. Ini komentar dari netizen ya. Jadi saya kira saya memandang bahwa ya nggak ada masalah sebenarnya mengadili seorang Jokowi begitu kan. Yang paling penting di situ adalah aspirasi yang kemudian membatalkan pelantikan Gibran. Saya kira Gibran tetap dilantik begitu kan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau putusan PT UN ini setelah ada putusan setelah seorang Gibran ini sudah dilantik ya percuma aja begitu kan. Artinya tidak bisa untuk mengadili orang. Bahkan yang dilakukan ini adalah oleh PDIP. Ini gimana begitu kan? Artinya apa? Artinya PDIP mau bergabung menjadi menteri seorang Prabowo Gibran, tapi satu sisi masih menunggu bagaimana putusan PT UN. Seharusnya kan dicabut begitu kan ya. Ya mau bagaimana lagi, karena itu adalah bagian dari aspirasi ya. Coba kita baca yang namanya aspirasi itu harus disampaikan memang. Aspirasi menolak pelantikan Gibran dan mengadili Jokowi. Kemarahan yang timbul dimulai dari kondisi kekuatan ya, pesisme ya serta prejudisme ya terhadap kinerja perekonomian sangat tidak terasa adil jika dibebankan pada seorang Joko Widodo sebagai seorang personal. Sekalipun sebagai seorang kepala negeri dan kepala pemerintahan itu ya, Joko Widodo berada pada posisi sebagai pemimpin nasional. Hal itu karena pembangunan nasional yang berhasil termasuk jika terdapat kegagalan atau terdapat kekurangan sesungguhnya merupakan hasil kinerja akumulasi interaksi semua pemimpin nasional bersama rakyat semesta, termasuk melibatkan kolega negara-negara sahabat. Bahkan tidak mudahnya
mengulangi pencapaian pertumbuhan ekonomi ya. Di masa yang selalu sebesar 14% ya per tahun ya, persen atau 8% per tahun bukan berarti sebagian suatu cita-cita serba mempraktekkan kebohongan untuk menekan kontestasi Pilpres. Tapi kemarin kan anjlok begitu, berapa persen mereka ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga bukanlah sepenuhnya hasil intervensi pemerintah yang sama. Harga minyak mentah, terus kemudian demikian pula dengan pencapaian rasio pajak. Kemudian itu yang akan dimunculkan begitu kan, akan dituntut dari masyarakat. Nah, tidak heran ketika ada orang yang mengatakan bahwa seorang Jokowi akan diadili, seorang Gibran ini akan diadili juga. Ya, jangan sampai ini dilantik, aspirasinya begitu. Karena memainkan fufu-fafa. Jadi sampai sekarang fufu-fafa itu sangat menggema begitu, karena tidak tahu pemerintah siapa pemilik akun fufu-fafa itu begitu. Ada orang yang mengatakan bahwa akun fufu-fafa itu bukan punya Gibran. Ini bukan soal itu, tapi soal bagaimana ditemukan begitu kan. Karena ini membuat fitnah yang sangat luar biasa. Juga atas menantu yang terpilih sebagai wali kota Solo ikut pilkada sebagai calon gubernur Sumatera. Bahkan ada fufu-fafa. Wah, ini yang ngeri ya. Jika atas menantu yang terpilih sebagai wali kota ya, terus kemudian sedang ikut pilkada sebagai calon gubernur Sumatera Utara, penolakan terhadap Gibran atas potensi kasus fufu-fafa adalah kondisi spekulatif tanpa proses peradilan, sama sekali terkesan menilai secara serampangan terhadap kompetisi kinerja tim kesehatan fisik dan mental kedokteran kepresiden pada waktu itu memeriksa kesehatan sebagai tindak lanjut pendaftaran bacawa pres. Nah, ini yang kemudian sekarang itu diadili begitu kan ya. Mau tidak mau orang-orang itu ya mau bagaimana lagi begitu. Artinya apa? Artinya bahwa persoalan-persoalan untuk dilantik atau tidak begitu, karena kita tidak bisa untuk lalu kemudian untuk bisa mencegah seorang Gibran. Kenapa? Karena Gibran itu ada undang-undangnya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diganggu-gugat, itu sudah bersifat final begitu kan. Karena merujuk pada kuantitatif, data-data yang ada. Sama seperti apa yang dikatakan Bahlil begitu, mengatakan jaya silahkan curang asalkan tidak ketahuan. Ini kan seolah-olah benar-benar beraturan begitu, sama yang dilakukan Pilpres, yang penting menang suaranya dulu begitu ya. Masalah mungkin di KPU atau bagaimana nggak salah, gampang orang akan berbicara seperti itu. Artinya apa? Artinya yang penting pokoknya menang. Nah, kalau ini menang maka itu akan mengunci begitu. Makanya nanti di Pilpres 2029 yang penting menang suaranya. Ya, yang penting menang suaranya. Masalah ada kecurangan ini dan itu ya terserah begitu kan. Bisa saja nanti diperbaiki di Mahkamah Konstitusi. Padahal sebenarnya kalau melakukan hal kayak gitu itu seharusnya akan di blacklist begitu kan. Tidak lagi menjadikan orang-orang itu begitu menjadikan rujukan bahwa kalau sudah banyak suara tapi curang. Ya, ini pandangan saya begitu kan, bahwa yang penting menang. Masalah kalkulasi hukum yang ada, pelanggaran ini, pelanggaran itu, nanti kita tunggu di Mahkamah Konstitusi. Makanya saya berharap bahwa demokrasi hari ini sudah mengalami kemunduran, maka seharusnya kita yang memberikan atau membenahi begitu kepada demokrasi ke depan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.